Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Bilal bin Rabah tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah kemudian meminta izin kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Khalifah, wahai Abu Bakar, aku meminta izin." "Meminta izin apa?" jawab Abu Bakar. "Izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan." Lalu Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, "Tidak bisa, wahai Bilal. Tolonglah, wahai Abu Bakar." "Tidak bisa, wahai Bilal. Aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah." Lalu Bilal pun kemudian berucap kembali, "Izinkanlah aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, wahai Abu Bakar." "Tidak, Bilal, kecuali engkau memiliki alasan," kata Abu Bakar. Maka Bilal pun meletakkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah, dan melihat ke arah menara lagi dan berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan kepada Rasulullah, 'Ya Rasul, waktu sholat.' Atau Rasul yang bergantian datang ke rumahku dan mengatakan, 'Bilal, waktu sholat.' Dan kami pun bersama-sama menuju masjid. Kemudian aku naik ke atas menara dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku menatap dulu wajah Rasulullah dan aku melakukan itu sehari 5 kali. Wahai Khalifah, dan itu berulang setiap hari, tapi kini sudah tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku, wahai Khalifah?" Bilal pun tidak mampu lagi membendung air matanya. Maka Abu Bakar pun mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. "Kalau begitu alasanmu, silahkan Bilal, engkau boleh pergi," kata Abu Bakar. Dan Bilal pun pergi ke Syam karena tidak sanggup lagi untuk selalu di Madinah. Sekian lamanya Bilal tak berkunjung ke Madinah. Hingga pada suatu malam, Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dengan suara lembutnya, Rasulullah menegur Bilal, "Ya Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun dari tidurnya. Tanpa berpikir panjang, ia mulai menyiapkan perjalanan untuk kembali ke Madinah. Bilal berniat untuk ziarah ke makam Rasulullah setelah sekian tahun lamanya ia meninggalkan Madinah. Setibanya di Madinah, Bilal segera menuju makam Rasulullah. Tangis kerinduannya membuncah. Cintanya kepada Rasulullah yang begitu besar. Cinta yang tulus karena Allah kepada baginda Nabi yang begitu dalam. Pada saat yang bersamaan, tampak dua pemuda mendekati Bilal. Kedua pemuda tersebut adalah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Masih dengan berurai air mata, Bilal tua memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga turut haru melihat pemandangan tersebut. Kemudian salah satu cucu Rasulullah itu pun membuat sebuah permintaan kepada Bilal. "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar bin Khattab juga ikut memohon kepada Bilal untuk kembali mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Walaupun hanya satu kali saja, Bilal akhirnya mengabulkan permintaan cucu Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab. Saat tiba waktu sholat, Bilal naik ke puncak Masjid Nabawi, tempat ia biasa kumandangkan azan seperti pada masa Rasulullah masih hidup. Bilal pun mulai mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, seketika itu juga seluruh Madinah terasa senyap. Segala aktivitas dan perdagangan terhenti. Semua orang sontak terkejut. Suara lantunan azan yang dirindukan bertahun-tahun tersebut mulai terdengar dengan merdunya. Kemudian saat Bilal melafazkan Asyhadu alla ilaha illallah, penduduk kota Madinah berhamburan dari tempat mereka tinggal, berlarian menuju Masjid Nabawi. Bahkan dikisahkan para gadis dalam pinggitan pun ikut berlarian keluar rumah mendekati asal suara azan yang dirindukan tersebut. Puncaknya saat Bilal mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, isi kota Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan pilu. Teringat kepada masa indah saat Rasulullah masih hidup dan menjadi imam sholat berjamaah. Tangisan Khalifah Umar bin Khattab terdengar paling keras. Bahkan Bilal yang mengumandangkan azan tersebut terseduh-seduh dalam tangisnya. Lidahnya tercekat, air matanya tak henti-henti mengalir. Bilal pun tak sanggup meneruskan azannya. Ia terus terisak tak mampu lagi berteriak melanjutkan panggilan mulia tersebut. Hari itu, Madinah mengenang kembali masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Hari itu, Bilal melantunkan azan pertama dan terakhirnya semenjak kepergian Rasulullah. Azan yang tak bisa dirampunginya.